Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semuanya. Em, Selamat datang ya di perkuliahan analisis teori sosial ya pada materi ke-5 ya seharusnya ya. Oke, kita masih bahas mengenai centrality teman-teman. Teman-teman semuanya, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya bahwasanya pada materi kali ini ternyata materi ini hampir sama dengan materi yang kemarin teman-teman. Sama banget sih. Itu ya, bedanya hanya pada bagian background-nya saja seperti itu teman-teman. Ya, sehingga pada materi ini di sini saya hanya akan membahas mengenai background-nya saja seperti itu. Nah, teman-teman kemarin kita sudah mempelajari gitu ya, ini terkait dengan centrality measurement, ya, kemudian mengenai eigenvector dan juga background-nya. Nah, kali ini saya hanya akan membahas mengenai background saja. Seperti itu. Oke, berarti kita langsung aja ya teman-teman ya ke bagian background-nya. Nah, ini background. Oke, nah ini teman-teman ya. Untuk background, sebentar. Saya lihat lagi. Yang lagi. Oke, nah teman-teman semuanya, di sini kita bahas mengenai background ya. Jadi di sini background centrality itu di sini kita akan menggunakan background ini untuk mengukur otoritas dalam suatu jaringan terarah. Artinya di sini hanya pada jaringan-jaringan yang memiliki arah shifted drop ya gitu ya. Baik itu masuk maupun yang keluar, degree atau in degree. Nah, pada pemasaran otoritas ini sendiri dalam suatu detector graph, di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk membedakan gitu ya, membedakan antara halaman yang hanya populer yang memiliki banyak tautan masuk dengan halaman yang benar-benar otoritatif menurut saya. Gitu. Nah, kita analogikan teman-teman di sini, misalkan kita punya 100 tautan ya, dari sumber yang tidak dikenal, jadi banyak banget tautan-tautan gitu ya. Kemudian kita bandingkan dengan satu tautan yang mana dia dari sumber terpercaya, seperti universitas misalnya ya, atau media besar. Nah, kira-kira mana nih yang teman-teman lebih percayai? Apakah 100 tautan yang banyak itu atau satu situs namun dengan tingkat kepercayaannya yang tinggi? Nah, inilah ya suatu dilema yang mana bisa diselesaikan oleh background. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Jadi sebenarnya untuk konsep inti dari um, apa namanya hmm, dari suatu web sebagai graf terarah pada background ini. Di sini misalkan kita punya www ya sebagai graf terarah, maka artinya suatu web itu bisa dimodelkan dengan sebuah teks gitu ya atau kumpulan not titik-titik dan juga arahnya atau edge-nya seperti itu. Nah, di sini halaman-halaman web itu kita jadikan menjadi sebuah nodes, kemudian hyperlink berarah gitu ya dari satu halaman ke halaman lainnya kita sebut dengan edge. Jadi hyperlink ini selalu one way atau satu arah V1 ke V2 sehingga artinya ketika halaman V2 V1 itu menautkan ke V2 ya, maka
ini disebut juga dengan hyperlink berarah gitu. Jadi dari satu halaman ke halaman lainnya. Kita notasikan seperti ini. Kemudian ada rank, teman-teman. Nah, jadi rank di sini merupakan angka yang mana dia menggambarkan signifikansi ya, sebuah node berdasarkan koneksi di graf. Nah, secara intuisi, setiap tautan itu merupakan sebuah semacam suara gitu ya, tetapi suara dari halaman-halaman yang mana terpercaya. Sehingga kalau halaman itu terpercaya, maka bobotnya juga lebih besar. Nah, biasanya hal seperti ini, ranking itu digunakan oleh algoritma seperti PageRank ini digunakan untuk apa? Ya, untuk mengurutkan halaman di mana dia bisa memberikan hasil pencarian yang lebih spesifik atau lebih seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ngomong-ngomong mengenai suatu hal yang terarah gitu ya, mengapa suatu direct atau terarah itu penting? Nah, jadi suatu arah tautan itu menunjukkan aliran rekomendasi atau suatu kepercayaan gitu ya. Bukan suatu kepercayaan, tapi tingkat kepercayaan gitu ya. Kalau suatu kepercayaan berarti ya agama ya. Jadi lebih ke tingkat kepercayaannya. Jadi mana halaman yang sering ditautan oleh halaman berkualitas, maka itu cenderung dianggap lebih penting. Jadi nggak semua halaman atau semua website yang populer itu otoritatif. Jadi siapa yang menautkan itu lebih penting daripada berapa banyak yang menautkan. Nah, sehingga untuk struktur arah ini kita bisa gunakan untuk membantu mengenali pola hub ya atau halaman yang banyak menawarkan ke halaman lain dan juga berada autoritinya halaman yang banyak ditawarkan oleh halaman yang lebih baik atau yang bagus seperti itu. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Nah, di sini merupakan beberapa contoh-contoh daripada penggunaan PageRank-nya. Di sini misalkan yang pertama adalah web search ranking. Ya, di sini pada intinya suatu pengurutan halaman web itu berdasarkan otoritasnya. Jadi nggak sekadar popularitasnya saja. Cara pandang kita, kalau kita melihat, jadi misalkan ada tautan masuk, itu dianggap sebagai suatu rekomendasi. Jadi, tautan dari situs terpercaya, maka dia bobotnya juga akan lebih besar. Ya. Jadi contohnya misalkan halaman yang ditaut oleh universitas, gitu ya, maka itu cenderung akan muncul pertama kali atau lebih tinggi di hasil pencarian seperti itu. Nah, kemudian contoh lainnya ada pada academic citation analysis. Nah, pada intinya pada academic citation analysis dia mengukur pentingnya suatu jurnal atau paper dengan perlakuan atau memperlakukan citasi itu sebagai tautan yang berarah juga. Nah, mengapa hal ini berguna? Jadi citasi dan juga citasi dari jurnal-jurnal yang berimpact tinggi seperti contohnya Q1, Q2, Q3 dan selanjutnya itu akan memberikan bobot yang mana dia lebih kuat, lebih tepatnya seperti halnya kita melakukan voting gitu ya dari ahli yang direputasi. Nah, misalnya gimana? Misalkan pada suatu paper A gitu ya, yang mana paper A ini dia disitasi oleh paper dari Nature atau Science. Kan Nature dan Science ini adalah jurnal-jurnal yang reputasinya tinggi ya, Q1 kalau nggak salah. Nah, maka si paper A ini dia akan mendapat skornya juga lebih tinggi daripada yang hanya disitasi dari jurnal-jurnal lokal kayak Sinta seperti itu. Itu contohnya. Nah, contoh selanjutnya yaitu social by influence gitu ya. Kalau ini pada intinya di sini kita bisa menilai pengaruh suatu akun atau pengguna dengan memprioritaskan endorsement-nya atau follow by information dari akun-akun yang berotoritas juga.
Contohnya seperti apa? Misalkan pada akun yang mana dia sering dimention oleh uh, suatu top figur publik gitu ya, yang mana dia memiliki influence score yang lebih tinggi, meskipun jumlah followernya itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak gitu. Manfaatnya apa? Hal ini bagus ya teman-teman untuk menemukan influencer dengan niche atau dengan deteksi komunitas kunci tertentu. Kemudian ada contoh dari biologi network. Nah ini biasanya pada domain biologi ya teman-teman ya, kita kurang tahu ya tentang domain biologi. Tapi di sini pada contohnya intinya di sini dia menemukan suatu protein atau gen kunci dalam suatu jaringan interaksi PPI itu dengan melihat seberapa terhubung ke komponen penting lainnya. Di sini kegunaannya apa? Kegunaannya adalah untuk memprioritasi target biomarker atau targetnya. Jadi di sini dia akan mengungkap bahwasanya suatu modul atau kompleks protein-protein yang saling bersambung itu yang berperan sentral dalam pathway-nya seperti itu. Dan jadi contohnya misalnya suatu protein gitu ya dengan vektor yang tinggi itu akan sering muncul dalam misalkan suatu jalur penyakit dan juga bisa terjadikan untuk penelitian lebih lanjut seperti itu. Nah, kemudian contoh lainnya adalah recommendation system. Nah, di sini pada intinya suatu recommendation system itu dia memodelkan suatu relasi item-item itu sebagai graph. Misalkan suatu barang atau produk itu sering dibeli bersamaan gitu ya. Lalu memberikan peringkat rekomendasi berdasarkan endorsement dari item prioritas. Misalkan contohnya produk X gitu ya. Produk X ini direkomendasikan karena banyak dikaitkan oleh item makro yang juga bereputasi di kategori yang sama seperti itu. Jadi misalkan piring gitu ya, maka dia akan dikaitkan dengan sendok gitu ya, karena kan sepaketnya piring dan sendok. Kemudian atau piring dan gelas dan lain sebagainya. Sehingga apa manfaatnya? Maka manfaat dari penerapan ini, recommendation system ini, maka rekomendasi yang diberikan itu akan lebih relevan dan juga lebih andal gitu dibandingkan sekadar kita menghitung frekuensinya pembelian seperti itu. Nah, namun dalam pastinya teman-teman terdapat beberapa kelebihannya di mana kelebihannya ada di sini dia akan bisa tahan terhadap spam atau alias banyak tautan-tautan murahan yang saling bertaut gitu ya. Karena kan kita memprioritaskan suatu kualitas sumbernya gitu ya. Kalau sumbernya bagus berarti yang ditautan juga bagus. Berarti kalau sumbernya buruk maka bisa jadi tautannya buruk juga. Nah, kemudian dalam hal pengaturan, nah di sini perlunya ada yang dinamakan dengan damping factor atau teleportasi dan juga penanganan dangling node atau tanpa tautan keluar. Nah, nanti kita akan bahas mengenai ini. Kemudian keterbatasan yang muncul adalah adanya bias topik gitu ya, yang biasanya muncul di suatu komunitas tertutup. Jadi di sini perlu untuk adanya kombinasi dengan sinyal lain gitu misalnya. Nah, itu untuk beberapa kelebihan dan juga pengaturan serta beberapa keterbatasan teman-teman. Nah, maka kita akan lanjutkan ke istilah. Beberapa istilah tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, di sini ada beberapa istilah yang bisa kita pelajari. Ada dangling node atau halaman, ya, halaman tanpa tautan keluar. Saya kalau nyoret kenapa tertutup ya jadinya. Oke, dangling node ini halaman tanpa tautan keluar. Kemudian ada SCC atau kelompok halaman yang mana saling terhubung dua arah melalui jalur berbeda. Sering menjadi komunitas topik. Kemudian ada teleportasi atau damping. Ini merupakan suatu mekanisme untuk mengatasi buntu atau situs dengan probabilitas lompat ke halaman manapun. Oke, kita lanjutkan teman-teman untuk
algoritmanya. Kita minum dulu. Oke, selanjutnya di sini ada algoritma PEC-nya atau kita sebut dengan PRI. Di sini kita memiliki dua rumus. Yang pertama adalah untuk perhitungan random jump term baseline dan juga Dangling Lawton. Nah, sebenarnya di sini kita menghitung dua ini, teman-teman. Dangling node ya. Yang pertama adalah teleportasi samplingnya yang ini. Oke. Nah, kemudian di sini terdapat juga beberapa variabel ya, teman-teman ya. Ada PRI itu sebagai rank score of PI ya. Jadi PRI di sini sebagai skor rank untuk halaman I. Kemudian ada damping factor. Nah, ini biasanya selalu kita gunakan adalah 0,85. Kemudian ada N. Di sini N besar ini sebagai total jumlah halamannya. Jumlah total halaman atau node-nya ya. Kemudian ada BI. The set of all page that link to page I. Ini biasanya disebut dengan backlink. Berarti yang keluar ya. Backlink. Berarti kita melihat elemen-elemen yang mana dia masuk atau keluar dari suatu page. Kemudian ada PRC, the current page range score of the linking page C, berarti yang masuk ke page C. Kemudian ada LC, the total number outgoing link from page C, berarti ini yang keluar dari page C. Berarti ini yang keluar, ini yang masuk. Oke. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat ya pada contoh di sini A ke B, A ke C, dia si A itu masuk dari ke B dan juga C. C juga sama, C masuk ke A, kemudian B itu masuk ke C, dan juga di sini kita tahu bahwasanya si C itu juga, D masuk ke C. Berarti C di sini yang masuk ke C ada 1, 2, 3. Ya. Oke, berarti kita bisa lihat, visualisasikan yang in yang mana, yang out yang mana. Seperti itu. Oke, kita bisa lanjutkan. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kita akan mencoba untuk menghitung ya dari contoh background berikut. Nah, misalkan di sini terdapat suatu network tadi yang sudah kita bahas, maka kita bisa inisialisasikan nilai nodes-nya atau n-nya. Di sini kita punya 1, 2, 3, 4. Jadi kita punya 4 nodes. Kita punya A, B, C, dan D. Kemudian kita lihat linknya atau arah hubungannya kemana. Nah, di sini ada links A, links to B and C. Jadi dia keluar dari link A ke B dan C. Ini kita tuliskan outgoing link A itu adalah 2. Kemudian pada B, links only to C. Berarti B itu hanya ke C, sehingga linknya hanya 1. C hanya ke A, 1 juga. Kemudian D itu ke C. Maka kita tuliskan 1 juga. Berarti kita tuliskan link mana ya, yang melink kemana. Oke, sehingga kita bisa lihat teman-teman untuk damping faktornya atau D-nya itu ada 0,85. Ini adalah standarnya. Kemudian untuk random jump factornya adalah 0,15. Dari mana? Berarti 1 dari 1 dikurangi 0,85. Hasilnya adalah 0,15. Jadi kita punya kita punya random jump factornya adalah 0,15. Nah, kemudian teman-teman kita akan hitung ya. Kita akan hitung
terkait dengan perhitungan pack rank-nya pada tiap pack rank gitu ya, pack rank A, B, C, dan D gitu. Oke. Nah, pertama-tama teman-teman, tadi kalau lihat ini ya, untuk rumusnya itu kita perlu menghitung baseline-nya terlebih dahulu, 1 min D kali seper N. Nah, atau ini juga yang biasa kita sebut dengan teleport. Ya. Kemudian nanti kita akan menambahkannya dengan Dem Link Floaton. Nah, kita cari dulu yang teleportnya. Oke. Oke, sampai teman-teman ya. Tadi kita punya, kita inisialisasikan dulu ya, kita punya N-nya itu sama dengan 4. Kemudian kita punya D ya, D-nya adalah 0,85. Oke. Nah, kemudian teman-teman kita cari teleportnya. Teleport ya, sama dengan 1 min D per N. Atau tadi ya, yang pertama tadi, ini 1 min D kali seper N. Ini sebenarnya sama aja dengan ini. Ya, itu kita tuliskan sama dengan 0,15 per 4. Hasilnya adalah 0,0375. Jadi ini adalah nilai teleportnya 0,0375. Dari mana 1 dikurangi D, 1 dikurangi 0,85 dibagi N-nya. Ini adalah 4, sehingga 0,0375. Nah, kemudian teman-teman di sini untuk pertama kalinya kita akan menginisialisasi ya link-linknya. Jadi kita punya beberapa link. Jadi link tadi A ke B, kemudian A ke C, B ke C, dan juga C ke A, dan yang terakhir adalah D ke C. Nah, kemudian yang pertama-tama adalah kita perlu untuk inisialisasi terlebih dahulu rata-ratanya. Nah, inisialisasi rata-ratanya gimana? Kita tinggal gunakan 1 per N ya. 1 per, di sini ada berapa not? 1, 2, 3, 4. Jadi kita tuliskan 1 bagi 4. Hasilnya adalah 0,25. Nah, pada iterasi ke-0, maka kita gunakan nilai awalnya adalah 0,25 untuk setiap pack rank 0A, pack rank B, dan 0C, 0D itu semua sama, yaitu 0,25. Jadi ini untuk iterasi 0, iterasi pertamanya. Nah, kemudian teman-teman kita diminta pada suatu pack rank, artinya dia akan terjadi selama proses penentuan mana yang menjadi pack rank tertinggi, dia harus melalui beberapa iterasi perulangan, gitu ya. Sehingga kita harus mulai dari iterasi pertama. Kita gunakan pack rank 0. Nah, cara perhitungannya bagaimana? Yang pertama adalah kita tuliskan dulu untuk PR1. Nah, jadi ini untuk iterasi pertama pada pack rank A. Sama dengan, nah teman-teman tadi kalau lihat ya di sini ya, kita cari dulu 1 min D kali seper N ditambahkan ini. Nah, ini kan tadi udah ketemu ya untuk teleportnya. Jadi teleportnya adalah 0,0375 ditambah
Tadi kalau teman-teman lihat di rumusnya itu dikalikan D, ya, kemudian dikalikan dengan yang masuk ke A. Mana yang masuk ke A? Kalau kita lihat di sini yang masuk ke A adalah si C. C ya, berarti di sini adalah PR0C. Tinggal kita hitung, maka 0,0375 ditambahkan D-nya berapa? D-nya tadi adalah 0,85 dikalikan PR0C. Nah, karena di sini tadi PR0 itu sama ya, A, B, C, dan D itu adalah 0,25, maka kita tuliskan juga 0,25. Sehingga hasilnya adalah 0,25. Seperti itu. Ini teman-teman bisa hitung ya. Kali aja saya salah hitung. Oke, kemudian kita lanjutkan. Kalau PR1, tagline 1 sudah ketemu, maka kita lanjutkan PR2. PR2 berarti kita misalkan PR2 adalah B. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat PRB yang masuk ke B adalah A. Sehingga kita bisa tuliskan teman-teman. PR2B berarti 0,0375 ditambahkan 0,85 dikalikan PR0A. Nah, teman-teman, dikarenakan si A ya, A ini dia arahnya ada 2, baik itu ke B dan juga C, maka kita bagi 2. Kenapa? Hal ini kenapa dibagi 2? Karena dia, si A ini punya 2 tautan keluar. Oke? Nah, habis ini tinggal kita hitung deh. 0,0375 ditambahkan 0,85 ditambahkan PR0A. PR0A adalah 0,25 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,143775. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke PR2, PR2. PR1 yang harus teman-teman ya. 1. PR1C. Nah, sekarang kita lihat lagi teman-teman yang masuk ke C itu ada berapa? Ada A, B, dan C. Ada 3. Sehingga kita tuliskan 0,0375 ditambahkan 0,85 dikali harusnya dikalikan A dulu berarti 0,25 per 2. Kenapa per 2? Karena tadi si A punya 2 tautan keluar. Kemudian kita tambahkan teman-teman, B itu adalah 0,25 dan C itu juga sama 0,25. Nah, kita hitung. Jadi hasilnya adalah 0,0375 ditambahkan 0,85 dikalikan. Ini silahkan dihitung berapa, maka hasilnya sama dengan 0,5685. Oke. Nah, yang terakhir adalah PR1D. Nah, PR1D karena nggak ada yang masuk ke D, maka kita hanya tuliskan satu saja. 0,0375. Selesai. Jadi untuk iterasi pertama, kita sudah punya PR1A itu adalah 0,25, kemudian PR1B itu 0,14375, kemudian PRC itu 0,5675 dan terakhir adalah 0,0375. Betul? Nah, namun ini belum selesai teman-teman. Jadi kita harus
menambahkan atau melanjutkan sampai suatu ulangannya atau iterasinya itu hasilnya adalah convergent. Nah, kita bisa melakukan beberapa kali iterasi gitu. Nah, maka kalau iterasi yang kedua bagaimana? Nah, kalau untuk kita lanjutkan ke iterasi yang kedua, maka kalau untuk iterasi yang kedua, maka kita gunakan semua hasil dari PR1 ya. Sehingga berarti misalkan pada PR2A ya, kita mau cari PR2A maka sama dengan 0,0375 ditambahkan D-nya 0,85 dikalikan PR1C. Nah, kita tinggal masukkan tuh PR1C berapa? PR1C berarti 0,25. Nah, tinggal dihitung hasilnya berapa. Nah, hasilnya adalah 0,52094. Nah, kita bisa lanjutkan berarti untuk PR2B, maka kita bisa hitung 0,0375 ditambahkan 0,85 dikalikan PR1A dibagi 2. Jadi semuanya diganti yang iterasi pertama. Seperti itu dengan rumusnya yang sama. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Berarti kalau PR3 gimana? PR13. PR2. Kok 3? PR2C. Kalau di sini, berarti sama ya. Berarti 0,0375 tambahkan 0,85 dikalikan ya harusnya. Dikalikan dengan PR1A per 2 ditambahkan PR1B ya, ditambahkan PR1C. Seperti itu, tinggal dihitung. Berarti yang terakhir adalah PR2D, karena dia nggak ada yang masuk, berarti tetap 0,0375. Nah, seperti itu. Sampai ya teman-teman ya, semuanya itu konvergen. Jadi kita akan melanjutkan iterasi sampai iterasi yang konvergen atau stabil. Nah, pada hasil akhirnya nanti teman-teman, maka teman-teman mungkin bisa melakukan beberapa iterasi sampai teman-teman ketemu ya untuk PRC-nya dia berada pada 0,3941, kemudian PRA itu ada pada aproksimasi 0,3725, kemudian pada PRB itu di 0,1958, kemudian PR yang terakhir adalah PRD, dia tetap ada di 0,0375. Nah, teman-teman, di sini saya memang mau membahas ya mengenai dari hasil akhir dari iterasi ini. Nah, dari perhitungan nilai akhir yang nanti teman-teman akan ketemukan ini ya, kalau nggak salah dia ada pada iterasi ke-20, teman-teman. Nah, di sini ditemukan bahwasanya PRC itu memberikan nilai tertinggi. Mengapa bisa begitu? Karena dia, si C ini dia ditaut oleh baik si A, B, dan juga C. Banyak yang menaut ke dia. Bertaut ke dia ya. Udah kayak gitu lagi ya. Bertaut. Oke. Jadi si C itu ditaut oleh A, B, dan D. Kemudian untuk PRA, ya, dia hasilnya 0,37 sekian. Nah, ini juga tinggi. Kenapa? Karena dia mendapat tautan dari C juga, yang mana dia adalah sumber kuat juga. Gitu. Nah, selanjutnya adalah dari PRB, ya. Ini PRB 0,195.
Nah, di sini PRB ini karena dia hanya ditaut oleh A, yang mana si A ini juga terbagi menjadi dua suara, ke B dan juga ke si C. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah D. Nah, di sini si D ini nggak ada tautan sama sekali yang masuk ke D. Sehingga dia hanya mendapatkan porsi dari telepotnya saja. Seperti itu. Jadi sebenarnya secara intuisi ya teman-teman ya. Jadi bukan banyaknya tautan yang penting. Jadi nggak peduli berapa banyaknya jumlah not-notnya yang ada, tapi lebih penting pada ketika siapa yang mana menautkan, ya, siapa yang menautkan. Nah, kalau kita lihat dari contoh ini, maka si C itu menang, ya, menang dalam hal suara atau bobot. Karena apa? Ya karena dia direkomendasikan oleh not-not, ya, not A, B, D ini, ya, termasuk not kuat A, dan juga dia menerima dari B dan juga D. Sehingga si A ini ikut naik karena direkomendasikan oleh C, yang mana juga bernilai tinggi C-nya. C ini kuat, gitu, punya bobot yang kuat. Nah, kemudian si D ini nggak ada yang dukung. Jadi dia si D ini rendah karena nggak ada tautan yang masuk ke dia. Seperti itu. Oke, teman-teman semuanya. Uh, Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan perhitungan K-Crank ini. Jadi nanti teman-teman silahkan dipelajari lagi tentang perhitungan ini ya. Oke. Nah, untuk selebihnya teman-teman, ini sama semua ya. Yang dibahas seperti yang sudah saya sampaikan kemarin di minggu keempat ya. Maka saya tidak bahas lagi. Nah, mungkin ini saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan teman-teman ya. Sekian dari saya. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.